Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau nanya Ketika sudah bersuci atau berwudu, untuk Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, apakah warahmatullahi wabarakatuh. wudunya batal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefahalukum ya Ustaz. Allah alhamdulillah saya baik. Semoga antum juga. Allahumma amin. Dan kita doakan para pemirsa dan pendengar kita agar senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jazakumullah khairan Ustaz atas doa dan juga kehadirannya di studio kita ini Ustaz. Baik. Alhamdulillah ya. Pemirsa Fadwa TV, dan insya Allah 1 jam ke depan saja kita bersama-sama untuk Insya Allah. merespon pertanyaan telah masuk insya Allah. Pemirsa Fadwa TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga disiarkan oleh atau dirilai oleh radio anggota RTVC, diantaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan sebelum kita masuki menjawab pertanyaan telah masuk, kita minta kepada Ustaz untuk menyampaikan sedikit nasihat di pembukaan kali ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya suatu ketika beliau sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada seorang sahabat yang bersin dalam sholat itu. Maka spontan Muawiyah bin Al-Hakam mengatakan, yarhamukallah. Kenapa demikian? Karena memang pada awal Islam ngobrol dalam sholat, menjawab omongan orang itu boleh. Tapi hukum itu sudah dihapuskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah semua salat dan juga salat yang tengah, yaitu salat asar, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk. Maka kata Zaid bin Arqam, "Fa umirna bis-sukut." Kemudian kami diperintahkan untuk diam ketika salat. Maka ketika beliau mengucapkan yarhamukallah, para sahabat yang sudah tahu penghapusan hukum ini, mereka melototkan mata mereka untuk memberikan isyarat kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Sebagian mereka memukul-mukul paha mereka untuk memberikan isyarat bahwasanya sekarang tidak boleh lagi kita berbicara. Maka Muawiyah bin Al-Hakam heran. Beliau bingung kenapa para sahabat bersikap seperti itu. Kemudian setelah selesai salat, Nabi Muhammad SAW dengan lemah lembut menyampaikan kepada beliau, "Wahai Muawiyah, inna hadhihi as-salah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an." Wahai Muawiyah, salat ini tidak boleh di dalamnya sesuatu pun dari obrolan manusia. Salat itu isinya hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Ini adalah sebuah hadis yang mengandung faedah yang sangat besar, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW terjaga dan terdokumentasikan untuk umat Islam sedemikian detail. Insyaallah. Jadi kewajiban kita adalah mempelajari bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau beribadah. Lihatlah bagaimana melototnya mata para sahabat kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Juga gerakan mereka memukul-mukul paha sampai disebutkan dalam hadis ini. Dan itu ternyata juga tidak lepas dari faedah. Di antara faedah yang bisa dipetik adalah bahwasanya memelototkan mata seperti yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak membatalkan sholat mereka. Jadi yang membatalkan adalah ngobrol. Jadi kalau Muawiyah bin Hakam, dia harus ulangi sholatnya karena dia berbicara dalam sholat beliau. Adapun para sahabat yang memelototkan mata atau memukul paha mereka sebagai isyarat, mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat mereka. Dan itu menunjukkan bahwasanya gerakan yang sedikit dalam sholat
apalagi untuk maslahat sholat, ya, untuk menegur temannya agar semuanya bisa khusyuk, itu dibolehkan dalam agama kita. Maka para ulama sepakat bahwasanya gerakan yang banyak itu membatalkan sholat, ijma para ulama. Dan gerakan yang sedikit tidak membatalkan sholat dengan kesepakatan para ulama juga. Ini adalah faedah yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar sebagai muqaddimah dari pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Masya Allah, masalah manfaat sekali Ustaz. Semoga bermanfaat tentunya saja bagi kita semua insya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya di pembukaan ini. Dan sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dengan Said di Jakarta. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar lagi kita kan ada Idul Kurban ya Ustaz. Adha, ya. Betul. Nah, prosesi penyembelihan gitu kan. Nah, itu biasanya darahnya itu kan muncrat-muncrat kena baju. Nah, gimana hukumnya baju yang kena cipratan darah itu untuk sholat? Kan biasanya pelaksanaannya itu seharian tuh, nanti kepotong zuhur kita harus sholat. Nah itu biasanya nggak bawa ganti itu biasanya. Gimana Ustaz? Oke. Cukup Bapak Said. Ya. Ya, terima kasih Pak Said di Jakarta. Baik, silakan Ustaz. Iya, darah yang muncrat, ya, mengalir banyak, atau istilah bahasa Arabnya adalah dam yang masfuh, ya, itu najis. Darah yang muncrat atau darah yang banyak itu hukumnya najis. Memang ada darah yang dimaafkan, seperti darah sedikit, ya, sedikit darah yang ada di luka koreng kita, atau darah yang keluar dari nyamuk yang kita tepuk ketika lewat atau hinggap di badan kita. Kemudian para fuqaha juga menyebutkan darah kutu. Kalau memang kutu itu punya darah misalnya, kemudian kita tepuk di kepala kita atau di tangan kita, kemudian keluar darah, maka ini adalah contoh darah yang dimaafkan. Tidak masalah, kita tidak perlu mencuci anggota tubuh kita atau pakaian kita yang terkena oleh darah yang termaafkan tersebut. Adapun kalau darahnya banyak, misalnya ada darah kambing atau darah sapi yang banyak yang mencerat ke pakaian kita, maka dengan demikian pakaian kita sifatnya menjadi mutanajis, dia bernajis. Maka pakaian tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai untuk sholat. Dan kalau kita ingin memakainya untuk sholat, maka pakaian itu harus dicuci dahulu. Makanya bagi mereka yang akan membantu penyelenggaraan kurban atau yang menyembelih sendiri kurban mereka pada hari itu, dan kemungkinan aktivitas itu berlangsung sampai waktu zuhur, maka sebaiknya mereka membawa pakaian serep, pakaian pengganti yang bisa dipakai untuk sholat zuhur. Tapi tidak harus seperti itu juga, karena bisa juga kita mencuci pakaian kita dahulu sebelum sholat. Gampang, nggak ada masalah, dicuci dulu. Tidak harus semua pakaian, tapi bagian pakaian yang kena darah itu sudah cukup. Asal najis ini kemudian hilang zatnya. Syukur kalau bisa hilang warna dan baunya juga, itu lebih sempurna. Tapi yang penting zat darahnya sudah benar-benar hilang, maka kita bisa memakai dan tidak masalah kita sholat dalam keadaan pakaian kita basah. Karena basahnya pakaian bukan najis. Jadi ada banyak pilihan atau solusi yang bisa kita lakukan, ya, untuk menyikapi permasalahan yang sering dihadapi oleh umat Islam ketika harus bertahan di masjid untuk waktu yang lama, apalagi mungkin barangkali sebagian rumahnya agak jauh dari masjid, ya. Maka dua hal tadi bisa menjadi solusi untuk menyikapi permasalahan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, selanjutnya kita bacakan soal yang telah masuk Ustaz di meja redaksi Fatwa TV. Ini adalah soal dari saudara Rangga Agus Setiawan tanpa menyebutkan asal. Ustaz, apa ada batas waktu yang jelas untuk tidak makan dan minum sebelum Idul Adha? Lalu apakah yang dianjurkan tidak makan atau sebelum sholat Idul Adha hanya untuk yang berkurban? Iya, kita mengetahui bahwasanya dalam hari raya Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dahulu
sampai kita sholat id. Kemudian baru setelah itu kita boleh makan, bukan boleh makan. Sebelumnya juga sudah boleh makan, tapi dianjurkan untuk tidak makan dulu sampai kita menyelesaikan sholat id kita. Sedangkan dalam sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan dahulu sebelum kita berangkat ke sholat id. Ini adalah dua sunnah yang berbeda yang merupakan ujian untuk kita semuanya. Ya kenapa? Sama-sama sholat id, tapi kok di Idul Adha kita dianjurkan untuk tidak makan dahulu. Sementara di sholat Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan dahulu. Jawabannya yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengatur seperti itu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk melakukan hal itu. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Itu keputusan Allah. Itu teladan Rasulullah SAW yang kita dasarkan kepada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Disebutkan bahwasanya kana Rasulullah SAW la yakhruju yawmal fitri hatta yat'am wa la yat'amu yawmal adha hatta yusalli. Dahulu Rasulullah SAW tidak keluar ke musola, ke tempat sholat sampai beliau makan dahulu. Disebutkan bahwasanya beliau makan beberapa kurma sebelum berangkat menuju ke tempat sholat, yaitu lapangan. Kenapa? Hikmahnya kata para ulama untuk menegaskan bahwasanya hari itu sudah tidak puasa lagi. Kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan kita wajib untuk puasa. Nah, hari ini Allah ingin kita menunjukkan kebahagiaan kita, kegembiraan kita. Dan menunjukkan bahwasanya hari ini kita dilarang untuk berpuasa, maka dari pagi hari kita sudah makan dahulu. Nah, ini untuk menegaskan bahwasanya hari ini adalah hari Idul Fitri, hari raya umat Islam, dan di situ kita tidak boleh untuk berpuasa. Sedangkan pada hari Idul Adha disebutkan dalam hadis itu, wa kana la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau sholat dahulu. Kenapa? Kata para ulama, hikmahnya adalah karena pada hari itu kita disunahkan untuk menyembelih kurban. Maka yang terbaik adalah kita menjadikan kurban kita sebagai makanan pertama kita pada hari itu. Itu yang terbaik. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada hari raya Idul Adha, beliau makanan pertama beliau adalah kabid, ya, liver atau ati, ya, ati sembelihan beliau, ati kambing. Itu adalah sarapan beliau pada hari itu yang pertama kali. Oleh karenanya, ya, karena hikmahnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya hari ini adalah hari Idul Adha, ini adalah hari penyembelihan. Maka yang terbaik kita menjadikan makanan kita sebagai makanan atau santapan pertama kita pada hari itu. Nah, berdasarkan hikmah itu, sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan atau berpendapat bahwasanya sunnah ini khusus untuk mereka yang berkurban saja. Yang berkurban saja. Nah, ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hikmah yang dipetik oleh para ulama. Karena yang akan menikmati kurban, yang bisa segera menikmati kurban adalah yang menyembelih. Sementara yang lain mungkin harus nunggu, belum tentu dia juga dapat jatah kurban juga. Jadi berdasarkan hikmah itu, para ulama di antaranya Imam Ahmad mengatakan sunnah ini hanya berlaku untuk mereka yang kurban saja. Yang kurban saja. Yang kurban saja. Tapi jumhurul ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya sunnah ini umum untuk semuanya. Kenapa? Karena memang hikmah tadi itu bukan sebuah hikmah yang mansus, yang disebutkan tegas dalam hadis, tapi itu adalah sebuah hikmah yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis ini. Ya. Kemudian ada jawaban juga untuk pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita di sini, yaitu kapan batasnya. Di hadis tersebut, hadis riwayat Tirmidzi, disebutkan batasnya adalah sampai sholat. Dan Nabi Muhammad SAW tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau sholat.
Nah, jadi hattanya ini lil ghayah kata para ulama usul fikih, waktunya adalah sampai kita sholat. Kalau sudah sholat ya boleh. Karena kalau kita menjadikan sembelihan kita sebagai makanan pertama kita, maka itu lebih baik lagi. Tapi mungkin ini butuh waktu lebih panjang untuk kita harus ngolah dulu ya. Dan barangkali karena yang dimakan adalah ati ya. Ati itu kan matangnya cepat ya. Mungkin itu bisa diproses dahulu sebelum dikuliti, kita bisa keluarkan dulu atinya kemudian dimasak. Itu menjadi sarapan pertama Rasulullah SAW pada hari raya Idul Adha. Masya Allah, aura-aura Idul Adha muncul Ustaz ya. Masya Allah, sebentar Ya, lagi. alhamdulillah, alhamdulillah. Musim Baru ibadah saja. awal Dhul Hijjah sudah menjelang. Sudah Kita harus menjelang, bersiap-siap. Makanya pertanyaannya Banyak tentang Alhamdulillah kurban ya. Ya, semangat pemirsa kita juga tentunya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas sudah waktu jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Asmawi di Banyuwangi. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ada pertanyaan dua, boleh Pak Ustadz? Ya? Silakan. Yang pertama tentang acara tahlilan 1, 2, 3, 40 dan sebagainya. Nah, di kalangan kita kan memang mereka mengadakan tahlilan, kirim Fatihah dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dirubah Pak Ustadz? Artinya begini, kita ambil 1, 2, 3 hari saja, tapi isinya di situ berupa kajian bagaimana tentang kematian dan sebagainya. Jadi tidak ada pembacaan tahlil di keras kemudian dikirimkan ke ini. Nah, ini apakah masih diperbolehkan atau seperti apa pandangan Pak Ustadz? Ini yang pertama. Yang kedua, zikir setelah sholat itu kan kalau saya perhatikan di beberapa channel sunnah itu memang banyak berbeda dengan yang ada di kalangan kebanyakan, misalnya astagfirullah, yang lain baca astagfirullahaladzim. Nah, saya pernah mempraktekkan ketika saya jadi imam di sholat raweh, menggunakan dikir-dikir yang memang sesuai dengan yang ada di sunnah gitu. Pada saat itu saya jaharkan. Kalau sholatan biasanya saya dipelankan, tapi karena saya ingin memberikan pelajaran bahwa zikir setelah yang sunnah ini seperti ini, apakah itu yang seperti dicontohkan Rasul? Artinya ketika awal pertamanya zikir sahabat belum tahu, Rasul mengkeraskan dan sebagainya. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asnawi di Banyuwangi. Ya, silakan Ustaz. Ya, Bapak Asnawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW meninggal, tidak ada satu bagian pun dari agama Islam yang belum beliau sampaikan. Semua pintu kebaikan sudah beliau jelaskan. Dan semua pintu keburukan telah beliau ingatkan kepada umat beliau agar waspada terhadap pintu keburukan ini. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal, wafat, ya, maka semuanya sudah disampaikan, tugas beliau sudah paripurna. Dan segala urusan, apalagi masalah-masalah ibadah seperti yang kita bahas ini, masalah sholat, masalah zikir, masalah mengurus jenazah, ini semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sesempurna mungkin. Dan kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengaku meneladani beliau, mengagungkan sunnah beliau, mempercayai bahwasanya beliau telah menyampaikan semuanya, maka kewajiban kita adalah mencukupkan diri dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tanpa kita menambah-nambah. Kemudian kita katakan ini bagian dari agama Islam, padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan hal itu. Inilah yang secara keras diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hindarilah oleh kalian
perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena itu justru malah akan mengurangi kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam adalah dengan mencukupkan diri dengan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Praktek ibadah beliau itulah yang kita contoh yang terbaik. Dan semuanya sudah didokumentasikan dengan sempurna, dengan sangat jelas, dengan sangat detail. Dan kalau kita memeriksa kitab-kitab hadis itu satu persatu, niscaya kita tidak akan dapatkan perayaan-perayaan yang banyak dilakukan oleh umat Islam atau tata cara pemulasaraan jenazah yang dilakukan oleh mereka di banyak negeri yang setelah kita periksa, kita tanyakan, ternyata itu adalah pengaruh dari sebagian agama yang sudah ada di negeri-negeri itu sebelum masuknya Islam. Ini harus diwaspadai juga, ada pengaruh agama lama. Mereka punya peringatan-peringatan seperti itu, maka akhirnya umat Islam terpengaruh dengan kebiasaan lama nenek moyang mereka. Kemudian akhirnya kebiasaan itu dihias-hias dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan berbagai ibadah yang Islami. Nah, kemudian orang menganggap bahwasanya itu adalah bagian dari Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan hal seperti itu. Maka ini yang kita harus hati-hati. Kita jangan melakukan sebuah ibadah kecuali setelah yakin bahwasanya ibadah tersebut dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun mengadopsi upacara-upacara itu dengan mengambil sebagiannya saja, harinya kita ambil beberapa hari, tapi kontennya kita ganti dengan yang jelas, ada contohnya seperti kajian, maka ini dikhawatirkan adalah pintu masuk menuju kesalahan yang lebih besar. Yang terbaik adalah kita mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita ada pada posisi pembuat keputusan di rumah, kita bisa tegas. Tapi kalau kita tidak merupakan pengambil keputusan di rumah, keputusan diberikan oleh mungkin orang yang lebih senior daripada kita, atau orang yang lebih banyak daripada kita, maka kita cukup sampaikan apa yang menjadi keyakinan kita. Kita sampaikan nasihat, kita jelaskan seperti apa teladan Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Kita semuanya ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita semuanya ingin mendoakan kita, tapi ini semuanya juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada doa dalam salat jenazah, ada doa setelah orang yang meninggal dikuburkan. Kita semua lakukan itu. Kenapa? Karena ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Boleh bagi orang yang terlambat tidak bisa menyolatkan jenazah, boleh bagi mereka untuk sholat di atas kuburan. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita melakukannya. Kenapa? Karena memang ada contohnya. Tapi ini adalah bab ibadah, kita cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik. Kita harus yakini itu. Ya, jadi sampaikan apa yang menjadi keyakinan kita. Kemudian kalau misalnya keluarga besar memutuskan hal lain, kewajiban kita sudah gugur. Kita sudah sampaikan apa yang menjadi kewajiban kita, sudah kita sampaikan. Maka insya Allah ridha Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar dan lebih penting daripada ridha semua manusia, dan kita harus menjadikan target utama kita adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya ridha seluruh manusia? Apalagi cuma ridhonya orang satu negara, satu benua, satu provinsi, satu kampung, satu RT, satu keluarga besar. Apa artinya ridho mereka semuanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho kepada kita? Nggak ada artinya sama sekali. Jadi lebih baik kita mengejar ridho Allah Subhanahu Wa Taala meskipun barangkali kita dibenci untuk sesaat, kita tidak disukai orang atau beberapa gelintir orang. Kalau kita menjadikan ridha Allah sebagai tujuan kita, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ridha kepada kita, dan Allah akan menjadikan orang-orang itu ridha juga kepada kita suatu saat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, zikir setelah sholat yang sesuai sunnah menjaharkan. Ya, Nabi Muhammad SAW mencontohkan
bahwasanya zikir setelah sholat itu dikeraskan. Beliau mengeraskan zikir beliau. Yang diingkari oleh para ulama adalah zikir dengan dikomando bersama-sama. Adapun mengeraskan zikir itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW di antaranya dengan zikir yang beliau keraskan. Sebagian mereka barangkali tidak mendengar salam beliau, tapi mereka mendengar zikir yang dikeraskan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau selesai sholat. Maka itu tidak apa-apa kita keraskan. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak dengan mengeraskan zikir, asal tidak dikomando, tidak satu suara, maka itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, sekedar membandingkan praktek di Saudi Arabia, khususnya di negeri Najd, daerah Riyadh dan sekitarnya, termasuk provinsi Qasim. Ini adalah daerah awal munculnya dakwah tauhid yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, juga bersama Al-Imam Muhammad bin Saud, yang kemudian akhirnya membuahkan berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Ya, di negeri Najd ini bisa dikatakan mereka lebih puritan Islamnya, bahkan kalau dibandingkan dengan Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena mereka tidak banyak bercampur dengan masyarakat luar. Nah, sampai hari ini, sampai tahun-tahun belakangan, kalau kita datang ke sana, kita akan mendapatkan bahwasanya setelah selesai sholat, maka para jamaah sholat terdengar dari mereka suara gemuruh zikir. Jadi mereka zikir, suaranya mereka keraskan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu dikeraskan sampai masjid itu bergemuruh seperti ada dengungan suara kumbang. Ya, sampai seperti itu. Tapi tidak dikomando, tidak satu suara. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya ini adalah praktek yang dilakukan oleh sebagian saudara kita di Saudi Arabia untuk meneladani Rasulullah SAW, di mana beliau mengeraskan suara zikir beliau. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh saudara Asnawi di Banyuwangi, yaitu dengan mengeraskan zikir tanpa dikomando, maka itu adalah sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang diingkari oleh para ulama adalah mengeraskan zikir dengan dikomando. Jadi dikomandonya itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun mengeraskan zikir, maka itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Ustaz, tidak pun mengeraskan suara ketika zikir termasuk sunnah juga, Ustaz. Mungkin karena ada di sebelahnya yang masbuk, yang masih sholat gitu, Ustaz. Iya, betul. Jadi sesuatu yang sunnah kadang-kadang menjadi tidak afdal dilakukan. Ketika pada pengamalan sunnah tersebut ada gangguan. Maksudnya kita mengeraskan sholat tapi mengganggu orang yang sedang sholat misalnya. Kita tahu mereka butuh khusyuk dalam sholat kita. Maka mengeraskan zikir setelah sholat bukan sebuah kewajiban, itu sunnah. Tapi kalau seandainya sunnah ini mengganggu orang yang sedang sholat karena mereka masbuk, maka yang terbaik adalah kita berzikir dengan suara yang pelan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita beralih pertanyaan berikutnya dari Ibu Afifah di Nangro, Aceh Darussalam. Ustaz, bagi jemaah haji Indonesia, apabila ditetapkan baginya saat jumroh mengambil nafar tsani, apakah boleh melempar jumroh di hari terakhirnya sebelum zawal karena jadwal kembali ke maktab sebelum zuhur? Apakah harus membayar dam? Masya Allah, ini pertanyaan tentang haji ya. Masya Allah. Dan kita mengetahui bahwasanya Indonesia tahun ini barangkali atau sampai saat ini belum mendapatkan kuota haji. Haji akan tetap ada insya Allah tahun ini. Tapi mungkin banyak jamaah haji di Indonesia yang seharusnya berangkat tahun ini mereka harus kecewa. Ya, tapi insya Allah pahala niat sudah didapatkan. Ya, dan ini semuanya terjadi untuk maslahat bersama. Ya, kita harus menghindari merebaknya virus atau penyakit COVID-19 ya.
Maka kemudian pemerintah Saudi Arabia membuat aturan sedemikian rupa. Ya. Tapi di antara pintu pahala yang tetap bisa kita masuki ya, sehubungan dengan haji adalah belajar hukum haji seperti ini. Jadi kita mungkin tidak haji, tapi kita sekarang persiapan ya, kita mempelajari hukum-hukumnya. Ya. Apa yang ditanyakan oleh ibu kita di Aceh ini, ya, Nangguru Aceh Darussalam, semoga Allah menjaganya, adalah tentang nafar awal dan nafar thani. Apa itu nafar awal? Nafar awal adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alaihi." Dan berzikirlah, menyebut Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terbilang, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Maka barang siapa yang ta'ajjul, barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina, yaitu keluar pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar jumrah, maka faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma, maka mereka tidak mendapatkan dosa. Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa, dan barang siapa yang keluar belakangan, barang siapa yang mundur, maka dia juga tidak mendapatkan dosa bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nafar awal artinya adalah keluar dari Mina setelah kita bermalam di sana, keluar untuk kembali ke Mekah pada tanggal 12 Dzulhijjah. Nafar tsani artinya adalah bertahan di Mina sampai tanggal 13. Baru kemudian setelah itu pulang ke Mekah. Nah, waktu terbaik untuk melempar jumrah adalah setelah zawal, setelah matahari tergelincir, setelah masuknya waktu zuhur. Bahkan sebagian ulama atau sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh melempar sebelum masuknya waktu zuhur. Maka hendaknya kita tidak melempar sebelum masuknya waktu zuhur. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu para sahabat mengatakan kunna natahayyan, dahulu kami menunggu sampai matahari benar-benar sudah tergelincir. Waktu zuhur sudah benar-benar masuk. Baru kemudian kami melempar jumrah. Ini teladan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun dari ratusan ribu sahabat, ya, kira-kira 100.000 sahabat yang haji wada bersama Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang melempar sebelum waktu zawal. Maka sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya kita tidak boleh melempar jumrah sebelum masuknya waktu zuhur. Itu adalah kehati-hatian. Kemudian beliau bertanya, tanggal 13 Dzulhijjah kami sudah dijemput oleh bis di pagi hari atau menjelang zuhur. Nah, bolehkah kami melempar jumrah di pagi hari? Ini yang dimaksud dengan pertanyaan beliau. Kenapa? Karena kalau kami melempar setelah waktu zuhur di siang hari, maka kemungkinan kami akan ketinggalan bis. Atau kami khawatir tidak bisa pulang ke Mekah karena kami orang baru. Ya, itu adalah bentuk pertanyaannya seperti itu. Saya katakan, pendapat sebagian besar ulama, kita tidak boleh melempar sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum masuknya waktu zuhur. Meskipun ada sebagian ulama, sebagian kecil, seperti Atha bin Abi Rabah yang mengatakan, boleh melempar sebelum zawal. Itu pendapat beliau. Nah, yang lebih sesuai dengan dalil adalah kita tidak melempar sebelum zawal. Maka ini yang terbaik. Dan bahkan mereka yang tidak membolehkan melempar sebelum waktu zuhur, mereka mewajibkan dam. Kenapa? Karena lemparan Anda tidak sah, maka berarti Anda meninggalkan sebuah kewajiban, yaitu melempar jumrah. Maka Anda harus membayar dam. Jadi kalau beliau bertanya, apakah harus membayar dam? Menurut jumhurul ulama, iya, harus membayar dam kalau seandainya kita melempar di pagi hari atau tidak melempar, karena melempar di pagi hari juga akhirnya tidak dihitung, tidak sah menurut sebagian besar ulama. Maka yang lebih hati-hati adalah kita tidak melempar kecuali setelah zawal. Terus bagaimana kalau kami ketinggalan bis? Tidak perlu khawatir, karena pada hari itu tanggal 13 Dzulhijjah adalah hari terakhir ibadah haji.
Setelah itu semua bis akan menuju ke arah Mekah. Ya, tidak semuanya, tapi sebagian besar bis, sebagian besar taksi kendaraan yang ada di Mina akan menuju ke Mekah. Orang-orang akan tawaf ifadah, sebagian akan tawaf wada. Dan kalau demikian maka sebenarnya ya tidak ada kekhawatiran untuk melakukan lemparan jumrah setelah zawal, karena insya Allah Allah akan mudahkan. Apalagi kalau kita berprinsip wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar, makhraj, solusi. Maka insya Allah kita tidak perlu khawatir, dan Allah akan menolong kita untuk bisa sampai di Mekah insya Allah, dan Anda akan aman-aman saja insya Allah, karena Mekah juga adalah sebuah negeri yang sangat aman. Kemah ripah loh jinawi. Walhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa haji bersama-sama. Amin. Masya Allah. Amin. Kita doakan untuk Allahumma amin. Baik Ustaz, semuanya. sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ibu Rosmini namanya Ustaz, dari Pacitan. Silakan Ibu Rosmini, langsung saja. Iya, alhamdulillah. Langganan sudah. Mau bertanya Ustaz. tentang bacaan yang diajarkan kepada saya. Itu bacaannya begini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu saya itu kok enggak paham. Itu apa ada contohnya? Dan diamalkan di waktu apa? Saya kurang paham, Ustaz. Ya, bisa diulangi lagi, Bu? Bisa diulangi lagi, Bu? Apa redaksinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. La yarzuqul khaira illallah. La yasuqul khaira illallah. La yasuqul khaira illallah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu bagaimana cara mengamalkannya? Itu sebagai doa gimana atau sebagai zikir di kapan waktunya? Saya kok kurang paham. Jadi diamalkan bagaimana saya kurang mengerti. Memang saya kurang pengalaman Ustaz. Ya. Cukup Ibu Rosmini. Iya. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Ya, silakan Ustaz. Ya, pertama dari artinya, Bu, ya. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Dengan nama Allah, masya Allah, ya, terserah pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menggiring kebaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membawa kebaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah, jelas kita diajarkan untuk mengucapkan bismillah di awal setiap kegiatan, karena isinya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu dianjurkan untuk diucapkan ketika kita melihat hal-hal yang indah. Ketika kita masuk taman, ya, melihat tanaman kita yang subur, menghijau atau menguning siap dipanen, melihat hal-hal yang indah, kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Kemudian la yasuqul khaira illallah, artinya juga bagus. Tidak ada yang bisa membawa kebaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan, menjauhkan keburukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga maknanya bagus. Masyaallahu, bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya bagus semuanya. Tapi untuk menjadikan ini sebagai sebuah zikir yang terus-menerus kita lakukan, ya, maka ini butuh dalil. Butuh dalil, ya. Karena bab zikir lebih sempit daripada bab doa, ya. Zikir doa itu kita bisa susun sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bisa dengan selain bahasa Arab. Dengan selain bahasa Arab. Tapi zikir ini sifatnya tauqifi, ya, sifatnya tauqifi, yaitu harus berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW, yaitu dalil yang sahih, bukan sembarang dalil, tapi dalil yang sahih. Makanya suatu ketika ada sahabat namanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau diajari
zikir sebelum tidur. Di antara isi zikir ini adalah wa amantu bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku sungguh beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan. Kemudian Al-Bara' bin Azib mengulangi dengan mengatakan amantu bi rasulika alladhi arsalta. Aku telah beriman kepada Rasulmu yang telah engkau utus. Apa bedanya? Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Disebutkan Nabi. Yang diajarkan oleh, yang diulangi oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu adalah Rasul. Aku beriman kepada Rasulmu yang telah engkau utus. Bedanya cuma Nabi dan Rasul, yang mungkin bagi sebagian orang nggak ada bedanya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, wahai Al-Bara' bin Azib. Katakan, amantu bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus, ya Allah. Yaitu Rasulullah SAW. Beliau ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bab zikir, wahai Al-Bara' bin Azib. Ini bab zikir. Ucapkan seperti apa yang aku ajarkan. Makanya kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya bab zikir itu lebih sempit. Kita mencukupkan diri dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saja. Adapun kalau maksudnya adalah menyampaikan kabar bahwasanya Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Dia, ya, Allah tidak ada yang bisa menolak keburukan atau menjauhkan keburukan kecuali hanya Dia, maka boleh-boleh saja sebagai bentuk pengabaran. Tapi untuk menjadikannya sebagai zikir, apalagi yang terus-menerus kita ucapkan, maka ini butuh dalil. Dan saat ini saya tidak ingat, ya Ibu di Pacitan, saya tidak ingat apakah ada dalil sahih yang melandasi hadis ini. Maka Allahu a'lam, saya tidak bisa menjawabnya saat ini. Ya, insyaallah kita akan jadikan ini sebagai PR, ya, kita akan sampaikan di kesempatan yang lain insyaallah. Insyaallah. Ada terus PR Ustaz ya. Masya Allah. Ada terus PR kita. Masya ya, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, semoga dipahami. Jadi apa yang disampaikan oleh para penanya kita ini kadang-kadang mengingatkan kita ada sebagian zikir yang barangkali dulu pernah kita lakukan, kemudian kita nggak pernah melakukannya lagi. Ketika ada pertanyaan, jadi ingat. Gitu. Atau sebuah zikir yang jarang-jarang kita lakukan, mungkin bisa jadi kita belum tahu. Akhirnya karena ada yang nanya, akhirnya kita jadi tahu bahwasanya itu adalah zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka ini menjadi pelajaran juga untuk kita. Kita sebagai pembawa, Anda sebagai pembawa acara, atau saya sebagai pemateri dan narasumber dalam acara ini, ya kadang-kadang baru tahu juga gitu, karena emang ilmu Islam ini sangat luas. Tidak ada yang menguasai seluruh ilmu Islam ini kecuali hanya Rasulullah SAW saja. Bahkan para sahabat senior ada saja di antara mereka yang luput beberapa ilmu, beberapa hadis mereka tidak tahu. Apalagi kita atau kami yang bisa dikatakan masih tulabul ilm, masih penuntut ilmu. Ya. Maka seperti yang pekan kemarin ditanyakan tentang zikir mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Ternyata ada hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kalau kita kemudian tergerak, ya, kita mengucapkan zikir itu kadang-kadang setelah subuh, setelah maghrib, maka kita mendapatkan faedah, kita mendapatkan pahala, dan pahalanya akan mengalir kepada yang bertanya. Demikian juga kalau melalui pertanyaan itu kawan-kawan kita yang lain juga terinspirasi. Oh, Masya Allah, itu ternyata hadisnya sahih. Ayo kita amalkan. Alhamdulillah. Maka sebuah pertanyaan yang diberkahi. Ini pertanyaan yang barokah, namanya pertanyaan yang memberikan manfaat untuk semuanya, bahkan kepada ustadz yang ditanya malah baru tahu ketika itu. Jadi di antara faedah bertanya, mengingat kembali agar ustadz murojaah gitu Ustaz ya pelajarannya. Betul, agar kita semakin tahu bahwasanya masih banyak yang belum kita tahu. Sadar bahwasanya ada banyak juga hal yang sudah kita lupakan, maka kita butuh untuk murojaah lagi. Jadi bisa dikatakan saya yang pertama kali mengambil faedah dari acara ini sebelum para pendengar dan pemirsa. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah ya. Dan penjelasannya, dan kita terus mengajak pemirsa untuk terus partisipasi untuk bertanya langsung berkaitan dengan acara Live Interaktif Fatwa TV setiap hari Senin dan hari Jumatnya. Dan sekarang kita beralih di pertanyaan berikutnya, dan ibu yang bertanya semoga bisa dipahami.
Ya. Dan sabar menunggu ya. Sabar menunggu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ali di Sulawesi Selatan berkaitan dengan haji juga, Ustaz. Ya. Masya Allah. Ustaz, apakah orang yang sedang melakukan ibadah haji sementara masih ada di Makkah boleh kembali ke Bir Ali atau Mikot untuk berumrah atau kembali untuk niat umrahkan orang tuanya yang sudah wafat? Apakah ada dalilnya atau contoh dari Rasulullah SAW atau para sahabatnya? Ya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berangkat haji dari Madinah yang berjarak 425 kilo dari Mekah. Dan beliau haji hanya satu kali. Satu kali. Nah, dan dalam haji itu beliau hanya mengerjakan satu umrah dan satu haji. Ya, umumnya para sahabat mengerjakan satu umrah, satu haji. Jadi tidak ada umrah yang diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW maupun oleh para sahabat. Umrah atau haji? Karena haji itu juga sekaligus sama umrah. Kalau haji kita adalah haji tamattu, maka itu didahului dengan umrah dahulu. Baru kemudian haji. Kalau haji kita pilih haji qiran, maka itu sudah haji dan umrah sekaligus bersama-sama. Kalau kita haji ifrad, baru itu hanya haji sendiri. Tanpa umrah gitu. Jadi sebagian besar sahabat itu pulang dengan satu haji dengan satu umrah. Mereka yang haji wada bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnahnya para sahabat, juga sunnahnya Nabi Muhammad SAW adalah mereka hanya sekali saja umrah dalam satu perjalanan. Maka kemudian para ulama mengatakan sunnahnya adalah seseorang tidak melakukan umrah lebih dari satu kali dalam satu perjalanan. Nah ini penting untuk dipahami. Adapun kalau ada seorang jamaah haji dari Indonesia misalnya, dia sudah masuk Mekah, sudah menjalankan ibadah umrah. Kemudian selesai ibadah umrah, tanggal 8 Dzulhijjah mulai ibadah haji. Selesai tanggal 13 misalnya. Nah kemudian ketika sambil menunggu waktu pulang ke Indonesia, misalnya di tanggal 16 Dzulhijjah, 17 Dzulhijjah, dia pergi lagi ke Madinah untuk berangkat dari miqatnya penduduk Madinah. Atau dia keluar ke Taif untuk mengambil miqatnya orang-orang Najd di Qarnul Manazil. Maka ini sudah terhitung dua perjalanan. Ini sudah terhitung dua perjalanan karena yang maksud dengan perjalanan adalah melakukan umrah dari luar miqat. Jadi kalau kita sudah keluar ke Madinah, kemudian kita mulai umrah dari sana, maka ini terhitung sebagai perjalanan yang kedua. Maka berarti kita katakan Anda sudah melakukan dua perjalanan, maka Anda boleh melakukan dua umrah, nggak ada masalah. Jadi hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW karena memang rumah beliau di Madinah dan mungkin relatif mudah untuk pergi ke Mekah lagi karena jaraknya cuma 425 kilo ya, dekat, meskipun pada zaman beliau itu ditempuh dalam seminggu kira-kira gitu. Lebih mudah kita yang bisa sampai ke Mekah dalam 10 jam gitu loh. Masih mudah kita, masih cepat kita, masih lebih cepat kita. Tapi intinya yang seperti itu boleh ya, tidak masalah, dan itu sudah terhitung dua perjalanan. Nah, ada lagi sebagian jamaah haji, yang berulang kali umrah tapi tidak dimulai dari miqat. Mereka hanya keluar sedikit keluar kota Mekah, dari Tan'im, dari Ji'ranah ya. Ya ini dibolehkan oleh sebagian madhab ya. Saya tidak mungkiri bahwasanya itu dibolehkan oleh sebagian madhab, tapi juga dilarang oleh sebagian ulama yang lain. Karena itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah mereka adalah satu umrah dalam satu perjalanan. Adapun yang tadi yang keluar ke Madinah, berangkat dari miqat Madinah, atau keluar ke kota Taif berangkat dari miqatnya penduduk Taif, maka itu sudah terhitung dua perjalanan, maka itu boleh. Boleh, alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita beralih pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz, adakah ucapan khusus yang disampaikan kepada sesama muslim pada hari Idul Fitri atau Idul Adha? Iya, ucapan yang biasa diucapkan oleh para teladan kita, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, juga para salafus soleh ya, dalam Idul Adha maupun dalam Idul Fitri adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum
Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian amal soleh. Ini adalah ucapan yang biasa berlaku di antara para sahabat dan para salafus soleh saat mereka menyambut Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kita akan bertanya, kenapa ucapannya seperti itu? Karena mereka terbiasa saling mendoakan, satu. Kemudian yang kedua, karena mereka baru saja melewati musim ibadah yang sangat agung. Idul Fitri tentunya diperingati setelah selesainya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah puncak musim ibadah sepanjang tahun. 1 bulan umat Islam melakukan berbagai ibadah yang luar biasa banyak, yang barangkali tidak bisa mereka lakukan di bulan-bulan yang lain. Dari puasa, ya, kemudian sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah, zakat, memberikan buka puasa, umrah, dan berbagai ibadah yang disyariatkan di bulan puasa. Semua ibadah disyariatkan. Iktikaf saatnya. Iktikaf. Ya. Maka fokus mereka adalah ketika selesai ibadah, mereka berusaha bagaimana agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pesannya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u ila qaulillahi azza wa jal, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap amalan itu sendiri. Bukankah kalian mendengar firman Allah azza wa jal, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Jadi ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima. Agar bisa diterima ada syaratnya, yaitu kita bertakwa dalam ibadah tersebut. Loh, Ustaz, bukannya Ramadan itu takwa, bukannya puasa dan sholat itu juga sudah takwa? Betul, itu adalah takwa. Tapi agar sholat dan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus wujudkan takwa dalam takwa. Jadi kita wujudkan ketakwaan dalam sholat dan puasa kita. Bagaimana caranya? Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, tidak mencampur ibadah-ibadah tersebut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa dalam takwa, yang merupakan syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak semua amal diterima. Ada yang ditolak. Dan hendaknya ini menjadi fokus perhatian kita. Hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap amalan itu sendiri. Maksudnya, lebih dari perhatian kalian terhadap detail amalan itu sendiri. Kadang fokus kita itu pada rukun sholat apa saja sih, kewajiban-kewajibannya apa saja, sunah-sunahnya apa saja, pembatal-pembatal puasa apa saja. Itu maksudnya fokus pada detail-detail amalan. Dan itu bagus, kita harus belajar itu semuanya, kita harus perhatikan itu semuanya. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu memikirkan apakah ibadah kita nanti akan diterima atau tidak. Ini tidak kalah penting. Makanya boleh mengatakan, hendaklah kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap detail amalan itu sendiri. Maka ini adalah sesuatu yang umum di kalangan salafus soleh. Mereka selalu galau dalam arti yang positif. Galau dengan apakah Ramadan saya diterima atau tidak. Nah, maka kita nggak heran kalau dalam sirah mereka disebutkan ada sebagian orang soleh yang berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar apa? Ketemu dengan Ramadan dan diterima. Nah, itu sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan agar bisa ketemu dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan Ramadan setelah Ramadan agar diterima ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sedemikian perhatian dengan hal ini, dan itu tercermin dalam doa yang mereka ucapkan. Bahkan ucapan yang menjadi ikon, bisa dikatakan ikon Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Umar bin Abdul Aziz di hari Idul Fitri beliau berkhutbah, wahai sekalian manusia, kalian telah puasa 30 hari, kalian telah qiyamul lail 30 hari, dan hari ini kalian datang salat Idul Fitri untuk meminta agar ibadah Ramadan kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
riwayat-riwayat yang berbeda tapi muaranya satu. Jadi itu semuanya menunjukkan perhatian mereka terhadap masalah qabulul amal, masalah penerimaan amal. Iya. Sedangkan di hari raya Idul Adha, kita semuanya ketika merayakan Idul Adha, kita baru saja melewati 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah rangkaian hari terbaik sepanjang tahun. Rangkaian malam terbaik sepanjang tahun itu di akhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun rangkaian hari terbaik sepanjang tahun ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di situ kita disyariatkan untuk memperbanyak zikir. Kemudian untuk menahan diri, ya, bagi yang ingin berkorban tidak boleh memotong kuku atau memotong rambut. Kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Di antaranya puasa Arafah juga ada di situ. Ada ibadah haji. Ada banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka itu juga adalah sebuah musim ibadah yang agung. Salah satu puncak musim ibadah teragung sepanjang tahun. Maka tidak heran juga kalau yang menjadi syiar di hari Idul Adha juga adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga para salafus saleh. Alhamdulillah. Ini merupakan doa saja. Ini merupakan doa gitu saja. Iya, doa. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Artinya adalah semoga Allah menerima dari kami dan dari Anda sekalian amal soleh yang kita lakukan sebelum ini. Dan Masya Allah, ini satu hal yang positif di orang-orang Arab, ya, masyarakat Arab yang mereka adalah bisa kita katakan sebagai tulang punggung umat Islam. Nabi kita dari mereka. Ada banyak hal positif yang kita bisa pelajari dari orang-orang Arab. Ya, keberanian mereka, ilmu mereka yang luas, juga kedermawanan mereka, termasuk salah satu adalah kebiasaan untuk saling mendoakan. Jadi saling mendoakan ini umum terjadi di antara mereka. Makanya misalnya, ya, ketika mereka marah, itu yang biasa keluar dari mereka itu misalnya marah, ini padahal sedang marah, ya, ucapannya hadakallah. Ya, semoga Allah memberimu petunjuk gitu. Ini orang sedang marah gitu. Kalau di sebagian bangsa, di sebagian suku kan marah yang keluar kebun binatang, kadang-kadang kan ya, nama-nama penghuni kebun binatang dan sebagainya. Tapi di kalangan bangsa Arab, ya, tentunya nggak semuanya, tapi ada tradisi yang baik di antara mereka itu adalah mendoakan ketika sedang marah sekalipun, ya, mengucapkan hadakallah. Jadi orang kalau mendengar doa ini hadakallah, kita akan tahu berarti dia sedang marah gitu loh. Berarti dia sedang marah. Tapi positif gitu loh. Jadi orang sedang marah pun mendoakan gitu loh. Nah, ini adalah sebuah hal positif, di antara hal positif yang bisa kita pelajari, ya, dari saudara-saudara kita bangsa Arab. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada mereka dan juga kepada kita. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Dan kalau kita bahas tidak cukup waktu kita saja, karena waktu kita sudah berada di penghujung, dan akhirnya kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini dan terus menjadikan kita semangat untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya saja, dan berharap diterima amal ibadah kita. Jazakumullah khairan atas jawaban dan kesempatannya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya, dan berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudhunya batal?